Selamat sore, selamat datang di podcast kampus. Nggak usah tutup mata. Saya Nasir dan sore hari ini kita bahas topik yang sering bikin orang itu buang muka, aborsi. Kita juga nggak bakal pakai bahasa dosen dan di sini juga ada teman-teman narasumber dengan latar belakang yang berbeda dari tiang taat agama sampai yang aktivis garis keras. Kita mulai dari perkenalan singkat ya. Di sini ada Kiki, Silvi, Della, Elsa, Anissa, dan juga Vena. Halo, saya Kiki, filsafat teologi Katolik. Saya biasanya pendiam, tapi isu ini krusial karena menyentuh nilai kemanusiaan paling dasar. Halo, saya Silvi, psikologi. Saya besar di lingkungan panti asuhan, jadi dampak lebih perspektif gue lebih ke arah trauma dan dampak mental bagi mereka yang terlibat. Halo, aku adalah aku ini prinsip aku tuh hak atas tubuh itu ada di tangan perempuan dan aku jujur pengen diskusi ini jujur. Elsa, filsafat, gue agnostik, gue nggak bawa ayat, gue bawa logika. Kalau argumen nggak rasional, gue bakal serang. Saya Nisa, maba kedokteran, masih polos, masih banyak yang bingung antara teori di kelas sama curhatan teman-teman di luar. Halo, aku Vena. Aku lihat ini sebagai masalah struktur sosial, siapa yang paling rugi kalau aborsi dilarang? Jawabannya selalu perempuan kelas bawah. Oke, pada mantep banget ini ya. Singkat aja, kapan kalian sadar kalau aborsi itu bukan cuma berita di TV? Coba buat Dela dulu deh. Eh, aku ada cerita. Dulu waktu SMA aku pernah nemuin teman aku hampir mati gara-gara minum jamu oplosan. Ya, gara-garanya dia minim akses gitu. Nah, kenapa sih negara ini nutup mata? Itu yang bikin gue marah banget sih, jujur. Relate ya, memang benar-benar relate ya. Kita sekarang masuk ke intinya sih. Kapan sebenarnya hidup itu dimulai? Coba dari Kiki. Kalau dari saya sih, kalau di Katolik, hidup itu sejak pembuahan, itu prinsip. Tapi saya juga belajar sosial double effect. Misal operasi buat nyelamatin nyawa ibu yang berakibat janin nggak survive, itu area abu-abunya. Kalau dari Anissa gimana? Janin 6 minggu itu udah manusia belum? Kalau menurut aku yang tahu ya, secara medis sih jantung itu mulai ada aktivitas itu di minggu ke-6. Tapi otak itu baru apa ya namanya berkembang setelah jadi hidup atau spektrum gitu. Nah, gini nih, tergantung lo ngedefinisikannya itu gimana, dari detak jantung kah atau dari kesadaran otaknya. Nah, itu poinnya. Kalau cuma hidup secara biologis, sel kulit kita juga hidup. Tapi punya hak hidup atau enggak, itu masalah filosofis. Jangan campur adukin iman pribadi jadi hukum publik buat semua orang. Iya sih, aku setuju sih sama Lusa. Bahkan kalau kita anggap janin itu manusia nih ya, gak ada orang yang boleh dipaksa pakai tubuhnya buat nyelamatin nyawa orang lain tanpa izin gitu ya. Seperti kalau orang kanker atau orang yang apa mungkin itu kan juga tubuhnya dia, dia berhak untuk tubuhnya dia sendiri. Kalau dari Vena gimana? Eh, tapi ya Del, dalam pandangan kami tubuh itu amanah, bukan milik mutlak. Ada tanggung jawab di sana. Amanah itu kalau lu punya pilihan, Wi. Kalau miskin, korban perkosaan dan nggak punya support system, itu bukan amanah, itu beban struktural yang dipaksain masyarakat ke kamu. Oke, pada bagus-bagus ya jawabannya kalau dalam perspektif hidup itu kapan dimulainya. Coba kita bahas tentang hukum dan kemanusiaan. Coba Dela, hukum kita sekarang itu gimana sih? Hukum kita sekarang ya, itu ada undang-undang kesehatan nih, yang baru memang kasih pengecualian buat korban pemerkosaan. Nah, tapi syariatnya tuh ribet, harus inilah, harus itulah. Jadinya tuh orang bikinnya males gitu. Jadi ya udah, dia harus ngumpulin bukti-bukti yang waktunya tuh nggak singkat, guys. Jadi padahal banyak korban yang depresi dan baru sadar hamil pas udah lewat masanya. Akhirnya apa? Mereka lari ke dukun lah, ke jamu oplosan lah. Wah, jadi gawat. Kalau dari Silvi gimana? Dan itu yang bikin trauma makin dalam.
Udah jadi korban, terus dicap kriminal sama negara. Gue sering dampingin korban yang pengen mati aja rasanya karena nggak punya jalan keluar. Sebenarnya sedih ya, kita sibuk debatin hak hidup janin gitu loh. Tapi kita sering lupa sama hak hidup perempuan yang udah ada di depan mata kita. Menjebloskan orang keguguran ke penjara itu bukan bela agama, itu kekejaman sih menurut aku. Ini aku tambahin lagi ya, Sir, dari sistem kesehatan. Gue juga sering nih lihat orang di RS tuh yang nolak pasien dengan kondisi kritis cuma karena takut prosedur medisnya yang dianggap aborsi. Padahal kan kalau telat 15 menit, gawat sih. Ibunya gak ketolong, apalagi anaknya. Iya benar sih. Oke, sekarang buat terakhir ya, kalau teman-teman deket kalian itu hamil karena musibah dan curhat ke kalian, itu kalian bakal gimana sih? Gue sih mungkin gue peluk ya, pertama ya. Gue bilang ini bukan salah dia. Dan gue temenin dia cari bantuan medis dan psikologis sampai tuntas. Gue bakal cari ustadz yang progresif dunia empati. Gue nggak mau dia ngerasa dibuang oleh Tuhan ke situasi yang dia nggak mau. Kalau aku sih bakal tetap jadi temannya. Agama aku ngelarang, tapi agama aku juga nyuruh aku buat mengasihi tanpa syarat. Kalau gue sih bakal kasih dia data objektif soal resikonya ya, terus gue dukung apapun keputusannya ya, no judgment sih. Kalau aku kayaknya bakal bantuin cari akses aman. Jadi jangan sampai dia jadi korban kedua kalinya karena sistem yang bobrok. Coba deh kasih closing statement satu kalimat dari kalian. Korban. Kalau aku, keraguan dalam iman itu tanda kita masih punya empati. Kalau aku mendengar tanpa menghakimi adalah bentuk cinta terbaik. Kalau dari aku, tubuhmu adalah otoritasmu. Jangan biarkan orang lain mau menyetir tubuhmu sendiri. Kalau gue pakai logika baru berbicara. Apa-apa kalau sekarang masih bingung, yang penting jangan berhenti nanya. Closing statement ya. Kalau dari aku sih aborsi itu isu kelas. Keadilan yang nggak boleh cuma milik yang kaya doang. Oke, kata-kata kalian memang masuk akal, relate. Jadi di sini saya Nasir, diskusi ini mungkin nggak kasih jawaban yang pasti, tapi setidaknya kita berani buat buka mata. Sampai jumpa di episode berikutnya di Gak Usah Tutup Mata. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye bye. Bye.